Hai adik-adik, selamat pagi. Hari ini kita mau kembali ke sekolah minggu, kita mau bernyanyi, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, oleh karena itu mari kita mengucapkan selamat pagi Tuhan. Kita juga mau bernyanyi selamat pagi Tuhan. Siap ya? Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bapa telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Bapa telah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Nah adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberi kami hari yang baru lagi. Kami bersuka cita karena hari ini kami bisa ke sekolah minggu. Kami mau mendengar firman Tuhan, kami mau memuji nama Tuhan, kami mau memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa, kami serahkan sekolah minggu kami dari awal hingga akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, minggu kemarin kita sudah merayakan Paskah. Paskah itu adalah apa adik-adik? Paskah itu adalah hari di mana Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup ya adik-adik ya. Tuhan kita, Juru Selamat kita adalah Allah yang hidup adik-adik, yang menebus dosa kita adik-adik ya. Nah, tapi adik-adik, apakah adik-adik mau menjadi anak yang taat atau tidak taat? Mau menjadi anak Tuhan yang mau diatur atau yang gak suka diatur? Nah, kalau Lause mau menjadi anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan, yaitu yang anak yang taat dan mau diatur oleh perintah Tuhan adik-adik. Ayo kita sama-sama menyanyikan Susahnya Aku Taat. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Nah, kita nyanyikan lagu ini sekali lagi adik-adik ya. Susahnya aku taat, lebih mudah tidak taat. Susahnya ku diatur, lebih mudah ku mengatur. Pilih yang mana, yang menyenangkan Tuhan. Ku pilih taat, mau diatur, wajah Tuhan tersenyum. Mari kita berdoa terlebih dahulu meminta pimpinan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah datang dalam dunia ini untuk menebus dosa kami. Tuhan, kami mau belajar akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang buka hati kami, buka pikiran kami, supaya kami dapat mengerti apa yang Tuhan ingin kami lakukan di dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, siapa di sini yang di rumahnya punya peraturan? Kalau sebut, mungkin kita sebut saja peraturan keluarga ya. Jadi di rumah pasti ada peraturan. Nanti Lause akan sebutkan satu persatu peraturan yang Lause mungkin tahu ya adik-adik ya. Nah
kalau adik-adik mengira peraturan yang Laus sebut itu benar, tangannya tolong begini. Ya, tangannya begini. Kalau salah atau tidak benar, tangannya begini. Oke? Nanti mamanya lihat ya, orang tuanya lihat ya. Nah, adik-adik, pertanyaan pertama. Menyikat gigi sesudah makan, apakah benar atau salah? Mana yang benar atau salah? Apakah ini benar atau salah? Jawabannya adalah benar, menyikat gigi sesudah makan. Pertanyaan yang kedua. Menyimpan mainan sesudah bermain, apakah benar atau salah? Mana jawaban yang benar? Apakah ini jawaban yang benar atau jawaban yang salah? Jawabannya adalah benar. Kita harus menyimpan mainan sesudah kita mainkan. Pertanyaan yang ketiga. Mengotori lantai rumah kita, apakah benar atau salah? Apa jawabannya adik-adik? Jawabannya adalah salah. Ya, kita jangan mengotori lantai rumah kita. Pertanyaan yang keempat. Datang ketika dipanggil, benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Kita harus datang ketika kita dipanggil oleh papa mama kita. Oke. Pertanyaan yang kelima. Jangan mengurusi binatang peliharaan keluarga. Apakah benar atau salah? Apakah jawabannya adik-adik? Jawabannya adalah salah. Kita harus mengurusi binatang peliharaan keluarga kita. Kita harus menyayangi binatang peliharaan kita adik-adik ya. Pertanyaan yang keenam. Makan permen sesuka hati kita setiap hari, apakah itu benar atau salah? Yang mana jawabannya adik-adik? Benar atau salah makan permen semau kita? Jawabannya adalah tidak, salah. Yang benar adalah kita jangan makan permen terlalu banyak. Kita makan sesuai dengan yang orang tua kita bolehkan saja, misalnya 1 hari 1. Atau mungkin orang tua kita tidak membolehkan makan permen karena takut gigi kita rusak adik-adik ya. Jawabannya adalah salah. Pertanyaan yang ketujuh. Menaati orang tuamu, apakah benar atau salah? Apa adik-adik jawabannya? Jawabannya adalah benar. Menaati orang tua kita. Apa yang orang tua kita katakan, kita taati adik-adik. Pertanyaan yang ke-8. Mengeluh ketika diberi tugas oleh orang tua kita, apakah itu benar atau salah? Jawabannya apakah adik-adik? Jawabannya adalah salah. Kita jangan mengeluh ketika kita diberi tugas oleh orang tua kita. Misalnya kita disuruh, John, ayo cuci piring. Mau ya, jangan kita mengeluh, enggak capek. Enggak gitu ya. Kita jangan mengeluh adik-adik. Kita harus menaati orang tua kita. Nah adik-adik, peraturan yang baik, ada peraturan yang baik, ada peraturan yang buruk adik-adik ya. Nah adik-adik, peraturan yang buruk tidak berguna karena kita melakukan segala sesuatu yang kita inginkan dan itu tidak baik bagi kita. Peraturan yang baik mengajarkan kepada kita untuk hidup bersama-sama dengan orang yang lain adik-adik. Orang tua kita juga memberikan kita peraturan supaya kita belajar untuk menjadi orang yang lebih baik. Mereka memberikan itu untuk mengasihi kita supaya ketika kita tumbuh besar nanti kita menjadi orang yang baik. Nah, Tuhan juga melakukan itu untuk umatnya adik-adik. Sekarang kita mau mendengar bagaimana Tuhan memberikan peraturan keluarganya kepada umatnya. Tuhan memberikan peraturan ini supaya umatnya bisa mengetahui apa sih kehendak Tuhan, apa sih yang Tuhan inginkan kepada umatnya, dan bagaimana umatnya nanti bertemu dengan Tuhan, bagaimana apa yang harus dilakukan saat bertemu dengan Tuhan, apa yang dilakukan saat bersama dengan orang-orang yang lain adik-adik.
Mari kita dengar ceritanya. Musa dan bangsa Israel setelah keluar dari tanah Mesir sudah berjalan berhari-hari lamanya. Tuhan mengatakan kepada Musa untuk membawa bangsa Israel berhenti di dataran Gunung Sinai. Dan bangsa Israel mendirikan kemah-kemah mereka di bawah Gunung Sinai. Musa kemudian naik ke gunung untuk mendengar apa yang hendak dikatakan Tuhan kepadanya. Kamu sudah melihat apa yang kulakukan terhadap orang Mesir dan bagaimana aku membawa kamu kepadaku di tempat ini dengan kuasa besar seperti burung Raja Wali membawa anaknya di atas sayapnya. Sekarang kalau kamu taat kepadaku dan setia kepada perjanjianku, kamu akan kujadikan umatku sendiri. Seluruh bumi adalah milikku, tetapi kamu akan menjadi milik kesayanganku, khusus untuk diriku sendiri, dan kamu akan melayani aku sebagai imam-imam. Lalu Musa turun menjumpai bangsa Israel dan mengatakan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Jawab bangsa Israel, kami mau melakukan segala yang dikatakan Tuhan. Lalu Musa naik dan memberitahukan kepada Tuhan jawaban bangsa Israel. Jawab Tuhan, aku akan datang kepadamu terselubung dalam awan yang tebal. Orang-orang akan mendengar aku berbicara kepadamu, dan mulai saat itu mereka akan selalu percaya kepadamu. Suruhlah mereka hari ini dan besok menyiapkan diri untuk beribadah. Mereka harus mencuci pakaian mereka. Pada hari yang ketiga, mereka harus sudah siap. Pada hari itu, aku akan turun di atas gunung Sinai, tempat semua orang dapat melihat aku. Buatlah tanda di sekeliling gunung ini sebagai batas yang tak boleh dilewati bangsa itu. Barang siapa melewati batasnya akan dihukum mati. Akhirnya tibalah pagi hari di hari yang ketiga. Umat Israel dapat mendengar suara petir dan tiupan sangkakala yang nyaring, dan mereka dapat melihat kilat yang menyambar-nyambar di sekitar mereka. Musa memimpin bangsa Israel keluar dari kemah untuk menemui Allah, dan mereka semua berdiri di kaki gunung. Asap dan api keluar dari gunung, dan seluruh bumi berguncang. Suara sangkakala semakin nyaring. Allah telah datang ke gunung Sinai. Lalu Allah berbicara, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa kamu keluar dari Mesir tempat kamu diperbudak. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh,
atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Perintah Allah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menyenangkan dan melayani Tuhan, pencipta kita, penguasa kita. Nah, adik-adik sudah tahu 10 perintah Allah. 10 perintah Allah ini kalau kita lihat-lihat, bisa nggak ya sih kita melakukan semuanya 10-10-nya dengan sempurna? Tidak ada yang bisa kecuali Tuhan Yesus saja, adik-adik. Walaupun kita sudah bekerja dengan berusaha melakukannya dengan sangat giat atau sangat berusaha dengan keras, adik-adik, kita tidak bisa melakukannya. Tapi hanya Tuhan Yesus yang bisa. Tuhan Yesus melakukan semua perintahnya, menaati semua perintahnya, dan setia kepada perintah itu, adik-adik. Dan karena itu Tuhan Yesus adalah tidak berdosa, karena dia tidak melanggar 10 perintah itu, adik-adik. Sedangkan kita yang tidak bisa melakukan 10 perintah itu dengan sempurna adalah orang yang berdosa, karena kita tidak melakukan perintah Tuhan. Nah, adik-adik, tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini, orang yang tidak berdosa itu mati di atas kayu salib, menanggung semua dosa-dosa manusia, adik-adik. Jadi adik-adik, yakinlah kalau adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamat adik-adik, adik-adik dosanya akan diampuni oleh Tuhan semuanya. Karena adik-adik tahu bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita. Semua dosa-dosa kita diampuni karena Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tapi tahukah adik-adik, ada seseorang yang pernah bertanya kepada Tuhan Yesus, Tuhan, dari 10 hukum Taurat itu atau perintah Tuhan itu, manakah yang paling utama? Apa jawab Yesus, adik-adik? Mari sama-sama kita lihat Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, adik-adik, ayat ini juga menjadi ayat hafalan bagi kita. Tapi Lause mau mengajarkannya dengan gerakan adik-adik supaya adik-adik bisa menghafal dengan baik. Oke? Sama-sama kita menghafalkannya dengan gerakan ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Oke, sama-sama kita ulangi sekali lagi adik-adik ya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Ini adalah ayat hafalan kita dan aktivitas kita pada hari ini. Jadi adik-adik nanti kirimkan aktivitasnya ke grup WA sekolah minggu seperti biasa ya. Kita mau berdoa, kita mau tutup dalam doa, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengajarkan kami suatu hal yang sangat kami perlukan di dalam hidup ini, yaitu perintah Tuhan yang harus kami lakukan dalam hidup kami. Kami mau menjadi anak Tuhan yang baik, yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kami manusia.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak Tuhan yang selalu setia, yang selalu taat kepada perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah untuk merespon firman Tuhan ini, kita mau memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, bisa ditransfer melalui rekening gereja yang di atas ini, atau adik-adik juga bisa nanti kalau kita sudah sekolah minggu di gereja, adik-adik bisa membawanya dan memberikannya pada saat itu. Sambil kita mau memberikan persembahan, kita mau menyanyikan Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan, seperti firman Tuhan yang tadi adik-adik ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Dengan kasih Tuhan, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajahmu kemuliaan Tuhan. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Oke adik-adik, sampai berjumpa lagi minggu depan.